Siapa yang tidak tahu provinsi yang satu ini? Aceh, kota yang dijuluki Serambi Mekah ini dan punya banyak cerita di masa lalu. Ternyata Aceh juga punya tempat wisata yang sangat menakjubkan, yang memiliki satu-satunya pulau di Sumatera yang memiliki terumbu karang, yang bernama Pulau Sabang. Sabang adalah salah satu kota di Aceh, Indonesia. Kota ini berupa kepulauan di seberang utara Pulau Sumatera dan Pulau West sebagai pulau terbesar. Kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas untuk Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara dan barat Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Sabang sebanyak 42.559 jiwa dengan kepadatan 278 jiwa di setiap kilometer perseginya. Secara geografis, Kota Sabang terletak pada sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Benggala dan sebelah barat dibatasi oleh Samudra Indonesia. Sabang merupakan wilayah kepulauan di Provinsi Aceh dengan Pulau Weh sebagai pulau terbesarnya. Ini merupakan kawasan paling utara di Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo yang dikelilingi Selat Malaka di bagian utara, serta sisi selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Saat Aceh dilanda tsunami pada tahun 2004, Sabang sebenarnya bukanlah wilayah pengecualian. Namun, palung-palung yang sangat dalam di Teluk Sabang membuat wilayah ini terdampak lebih minimal karenanya. Kala itu Sabang dijadikan tempat transit udara dan laut yang membawa bantuan untuk korban tsunami di daratan Aceh. Namun hal-hal menarik tentang Sabang tak hanya itu. Saya sudah merangkum fakta menarik di antaranya yang saya kutip dari berbagai sumber. Di balik itu semua ada hal menarik yang harus kalian ketahui tentang pulau ini. Tugu di Desa Iboi, Kecamatan Sukakarya, Sabang ini dibangun untuk menandai titik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tugu kilometer 0 ini dibangun dengan cat putih dan tingginya sekitar 43,6 meter di atas permukaan laut. Di puncak tugu ini terdapat patung Garuda yang mencengkram perisai membentuk angka 0. Monumen ini memiliki 4 pilar penyangga yang bermakna simbol batas-batas negara, yakni Sabang sampai Merauke, Miagas hingga Rote. Penetapan posisi geografis pada kilometer 0 ini juga telah diuji Badan Pengkajian Penerapan Teknologi menggunakan Global Positioning System. Sebelum Perang Dunia II, Sabang jadi kota pelabuhan terpenting di Selat Malaka. Bahkan lebih penting dibandingkan Tamasek yang kini disebut Singapura. Pelabuhan Sabang telah dikenal sejak 1895. Selain itu, Pelabuhan Sabang juga sempat dijadikan sebagai pelabuhan militer dan garis pertahanan terdepan pasukan Jepang dalam menghadapi serangan sekutu pada tahun 1942. Tak heran jika kemudian terdapat banyak peninggalan benteng serta tempat berlindung alias bunker Jepang yang masih tersebar dan kokoh di sekeliling garis pantai dan juga area perbukitan. Benteng Jepang di Sabang yang juga dikenal sebagai Benteng Hanoi Hitam dibangun selama masa pendudukan Jepang selama Perang Dunia II.
Konstruksi ini terjadi antara tahun 1942 dan 1945. Pada saat itu, Sabang menjadi salah satu lokasi strategis bagi Jepang, dan benteng ini merupakan bagian dari upaya mereka untuk memperkuat pertahanan di wilayah tersebut. Setelah Perang Dunia II berakhir, benteng ini menjadi salah satu peninggalan sejarah yang mengingatkan kita pada masa pendudukan Jepang di Sabang. Sabang punya ribuan benteng peninggalan Angkatan Laut Jepang yang sebagian diantaranya masih berdiri kokoh. Julukan kota Seribu Benteng pun tersemat pada titik paling utara Indonesia ini. Jepang membangun benteng dan bunker di sekeliling garis pantai dan berbukitan Sabang untuk memperkuat pertahanan mereka. Seperti di ujung Kareng, Anek Laut, Bukit Sabang, dan Panjang Pantai Kasih. Pada tahun 1942 sampai 1945, Sabang jadi pangkalan angkatan laut yang besar. Pasalnya, semasa pemerintahan Hindia Belanda, Pulau Weh dijadikan sebagai titik utama penyimpanan minyak untuk kapal laut. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang jadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat atau yang dikenal RIS, dengan pemerintah penuh dari pemerintah melalui keputusan Menteri Pertahanan. Kemudian, semua aset pelabuhan Sabang dibeli pemerintahan Indonesia. Kemudian, pada tahun 1965 dibentuk pemerintah Kota Praja Sabang dan dirintisnya gagasan awal untuk membukanya kembali sebagai pelabuhan bebas dan kawasan perdagangan bebas. Sejak 1868, Sabang telah dijadikan pusat perdagangan dan tempat persinggahan kapal-kapal. Sejak saat itu, Sabang berpotensi besar untuk jadi pusat perdagangan dan pelabuhan bebas. Pada tahun 2000, Sabang disahkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000. Sampai kini, Sabang masih tetap mempertahankan diri sebagai kawasan perdagangan bebas.